Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ikhwani rahimakumullah. Dalam kehidupan di dunia ini sesuai dengan sunnatullah, ada orang yang memang diberikan kelebihan harta yang sangat banyak. Orang yang begitu kayanya, sampai-sampai dikatakan mungkin sampai 7 turunan, 10 turunan harta tersebut dimakan saja tidak habis. Ada orang yang kebetulan diberikan nikmat oleh Allah SWT kaya, tidak begitu kaya. Ada orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah SWT dengan rezeki yang cukup. Ada orang yang diberikan kesempatan hidup dengan rezeki yang tengah-tengah. Ada yang kurang, masuk pada kategori fuqara wal masakin. Namun dalam kehidupan dunia, bahwa orang kaya dilarang meminta. Begitu pula orang yang membutuhkan pun ada yang memang dengan keberanian diri meminta, ada juga yang tidak mempunyai keberanian diri untuk meminta. Jadi ada yang memang karena ketidakmampuannya maka meminta-minta, ada yang tidak. Namun demikian ikhwani rahimakumullah, ketika terkait dengan kehidupan dunia, meminta kepada orang lain itu adalah satu hal yang dalam tanda petik itu tidak diperkenankan kecuali bagi yang sangat membutuhkan. Bahkan dikatakan bahwa orang yang merasa kaya maka akan dikayakan oleh Allah SWT. Orang yang merasa cukup maka akan dicukupkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu patutlah kita berkaca pada diri kita sendiri. Jangan suka meminta kepada sesama, tetapi mintalah kepada zat yang maha pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, di akhir-akhir Ramadan, marilah kita tingkatkan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika ditanyakan kepada engkau ya Muhammad tentang anni, tentang Allah SWT, tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku itu qarib, dekat, sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabahi doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, syaratnya adalah apabila ia berdoa kepadaku, apabila ia memohon kepadaku. Nah, ikhwani rahimakumullah, ternyata dalam permohonan kadang kita sudah merasa memohon, tetapi ternyata bagi zat yang dimintai permohonan tersebut, bagi Allah SWT, apa yang kita mohonkan itu belum dihitung sebagai bagian dari permohonan atau tidak dihitung sebagai doa. Ini boleh jadi ada beberapa hal. Karena apa? Ada orang yang memang betul-betul memohon dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus hanya kepada Allah SWT. Inilah yang dibenarkan, bahwa mohon semata-mata karena Allah SWT. Tapi boleh jadi juga ada orang yang memohon kepada Allah, tetapi hatinya itu tidak khusyuk, tidak bermunajat kepada Allah. Atau boleh jadi ada orang yang memohon kepada Allah, tetapi di sisi lain ia juga memohon kepada selain Allah SWT. Makanya dengan catatan Allah akan mengijabahi doa. Idza da'ani, ya, apabila
seorang hamba yang berdoa tersebut itu memohon hanya kepada Allah SWT. Falyastajibu li. Ya. Ayat ini hendaklah mereka memenuhi apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Ayat ini mengisyaratkan bahwa yang pertama dan utama yang dituntut dari setiap yang berdoa, kita sebagai manusia yang lemah, yang berdoa, yang dituntut adalah mencoba memenuhi hak Allah. Yang itu adalah kewajiban kita. Apa? Yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah SWT yang diperintahkan kepada kita. Waliyastajibu li. Ya. Nah, boleh jadi inilah yang kemudian pernah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang yang menengadahkan kepalanya ke langit sambil berdoa, Ilahi, ilahi, istajib du'ai. Tuhanku, Tuhanku, ijabilah doaku. Sementara ternyata apa? Makanan yang dimakan adalah makanan haram. Baju yang dipakai adalah baju yang haram. Bagaimana doa tersebut akan dikabul oleh Allah SWT sementara makanan dan pakaian yang digunakan adalah bukan makanan yang halal, bukan pakaian yang halal, tapi yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Doa di samping kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka wal yu'minu bi. Ya. Kata-kata wal yu'minu bi ini menunjukkan bahwa tidak semata-mata kita kemudian yakin iman akan keesaan, akan kemahakuasaan Allah SWT. Tetapi wal yu'minu bi berarti kita percaya kepada apa yang terbaik yang akan Allah SWT berikan kepada kita semua. Ingatlah bahwa apa yang kita minta belum tentu itu adalah yang terbaik buat kita. Kita meminta agar kaya, hidup kaya, berkecukupan. Tetapi itu kemungkinan sesuatu yang tidak baik buat kita, maka Allah boleh jadi tidak mengabulkan doa itu. Ya. Boleh jadi Allah tidak mengabulkan doa itu. Tetapi bahwa doa itu akan diijabai oleh Allah SWT, iya. Dalam bentuk yang lain. Bisa jadi doa yang kita minta langsung Allah SWT berikan sesuai dengan apa yang kita minta. Bisa jadi kita minta sesuatu, minta A, tetapi Allah SWT memberikan B. Karena B dianggap sesuatu yang lebih baik oleh Allah SWT. Boleh jadi kita tidak memohon sesuatu, ternyata Allah SWT memberikan kepada kita sesuatu yang tidak kita inginkan. Itulah rizqun min haitsu la yahtasib. Atau boleh jadi apa yang kita minta terus tidak dikasihkan, karena itu akan dikasihkan besok di hari akhirat kelak. Ikhwani rahimakumullah. Doa adalah sebagai perwujudan akan kehambaan kita kepada Allah SWT, akan kelemahan kita. Betapapun kayanya kita di dunia, tidak ada yang dapat melebihi kekayaan Allah SWT. Maka doa dikatakan adalah sebagai ibadah. Ya, ad-du'a huwa al-ibadah. Seperti hadis riwayat At-Tirmidzi, ya. Ad-du'a huwa al-ibadah. Dan ini sesuai dengan surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni. Allah SWT memerintahkan ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah, memohonlah kepadaku, niscaya akan aku ijabai oleh Allah SWT. Dengan berbagai macam catatan. Di antaranya tadi, makanan yang dimakan, baju yang dipakai, fasilitas yang digunakan adalah fasilitas-fasilitas makanan yang digunakan adalah yang halal, sehingga Allah akan mengijabai doa kita. Begitu pula
kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah SWT dan percaya kepada Allah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Istajib lakum. Ya. Oleh karena itu ketika doa dikatakan huwa al-ibadah dan merupakan perwujudan kita sebagai makhluk yang sangat lemah dan bergantung kepada Allah SWT atas segala hal termasuk keselamatan kehidupan kita semua. Maka sebagai konsekuensi mafhum mukhalafahnya itu kebalikan daripada orang yang tidak berdoa. Dikatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Ancaman bagi orang yang tidak berdoa. Karena dikatakan oleh dalam karya At-Tabari oleh As-Sudi bahwa yastakbiruna an ibadati, al-maksud wa yastakbiruna an du'ai. Orang yang takabur, tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau memohon kepada Allah, itu digolongkan kepada orang yang takabur. Menganggap bahwa dirinya orang yang sudah cukup, tidak perlu bantuan siapapun, termasuk tidak perlu bantuan Allah SWT. Ingatlah bahwa semua adalah amanah yang ada di kita semua. Kita adalah yang lemah, tidak mampu apa-apa. Makhluk yang sangat lemah. Siapapun kita adalah yang lemah. Maka ketika kita memohon kepada Allah, berdoa, itu adalah bagian dari ibadah, menghilangkan keangkuhan kita. Sehingga dikatakan bahwa orang yang tidak mau berdoa pada hakikatnya adalah orang yang takabur. Dan barang siapa yang takabur, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan ke neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Namun demikian, ikhwani rahimakumullah, ya. Ketika kita memohon kepada Allah, maka mohonlah dengan tulus dan penuh dengan keyakinan. Hati kita jangan bercabang, hati kita jangan bimbang. Tapi mohon kepada Allah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Innallaha la yastajib du'aan min qalbin ghafilin lahin. Mohonlah kepada Allah SWT wa antum muqinun. Sementara kita yakin bil ijabah, Allah SWT akan mengijabai doa kita. Karena Allah tidak akan mengijabai doa orang yang hatinya ghafilin lahin, lali dari Allah SWT. Termasuk orang yang hatinya ghafil lahil atau lali dari Allah SWT ketika berdoa, ia menyertakan yang lain. Ketika berdoa kepada Allah, pikirannya kemana-mana dan lain sebagainya, tidak khusyuk kepada Allah. Itu berarti menduakan Allah SWT ketika berdoa. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian kita tidak memohon kepada Allah. Minimal sehabis sholat, yang termasuk waktu-waktu istijabah, waktu-waktu diijabai doanya oleh Allah SWT. Sehabis sholat fardu, kita memohon kepada Allah. Kalau memang tidak mampu yang banyak, sedikit doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu semua sudah masuk. Di dunia enak, di akhirat enak. Ya. Oleh karena itu dikatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Allah akan murka kepada siapa orang yang tidak mau memohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita sebagai manusia, hamba Allah yang penuh dengan kelemahan, kedhaifan, dan penuh dengan kekhilafan, sadar akan diri kita bukan siapa-siapa dan tidak mampu apa-apa. Kita bergantung hanya kepada Allah SWT. Perbanyaklah doa dan permohonan kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, sehingga kehidupan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah doa kita akan diijabi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang takabur, tidak termasuk orang yang dibenci oleh Allah SWT karena kita tidak mau berdoa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.